Salam LOL agan-agan semua, kembali lagi dengan Mimin di sini di channel Admin LOL. Hari ini kita akan men-unbox salah satu game konsol yang mirip banget dengan Nintendo Switch, yaitu game konsol Q90. Ini adalah salah satu game konsol merek Paukidi yang laris banget. Ya gimana nggak laris ya kan, dengan hanya harga sekitar 400 ribuan agan-agan udah bisa dapat konsol yang kece ini ya. Bentuknya juga mirip banget dengan Nintendo Switch yang tipe Lite ya. Tanpa basa-basi kita langsung lihat aja kotaknya ya. Dari kotak lumayan ya. Di bagian atas ada gambar contoh konsolnya ya. Di bagian bawah ada cara pemakaian tombolnya mungkin ya. Cara-cara pemakaian tombolnya. Di bagian sisi sini mungkin keterangan produk ya, tapi dalam bahasa Chinese. Jadi Mimin kurang ngerti. Di bagian samping sini ada keterangan game-game yang dimainkan ya. Kayak emulatornya ya, bisa support GBA, FC, Super FC, Sega Games ya, katanya sih bisa sampai PS1 ya. Di bagian sini ini mungkin keterangan aksesoris ya yang terdapat dalam kotak ini dan keterangan warna ya. Ini ada warna hitam, putih, dan biru. Mimin beli yang warna biru ya. Di bagian bawah simpel-simpel aja putih doang. Mari langsung kita buka kotaknya aja. Di dalam kotak ada game konsolnya ya. Lumayan keren ya. Ya kita letak di samping dulu. Ini dalam kotak ya seperti biasa ya, ada kabel charger yang Type C ya, mantap. Di 2020 ya memang harus rata-rata pakai Type C ya. Ini ada apa ini ya? Oh ini warranty card, tapi kayak gini aja ya warranty cardnya. Di bagian sini ada buku manual ya, tapi dalam bahasa Chinese semua, jadi ya Mimin nggak pernah baca sih. Di bagian sini apa ini ya, kurang tahu juga. Oh ya sudahlah, Mimin sisihkan dulu. Mari kita balik ke konsolnya ya. Sekilas game konsol ini mirip banget ya dengan Nintendo Switch Lite ya, tapi bentuknya jauh lebih kecil dan ya mirip banget sih, dan lucu ya. Pada D-padnya ini nyaman ya, hampir mirip dengan konsol PS1 yang dulu ya, mirip banget. Untuk action padnya juga enak ya, enak diteken. Dan ada logo ABXY nya yang kecil di bagian bawah sini. Ada tombol select dan start juga. Dan ini ada dikasih analog kecil ya, yang nggak gitu enak, nggak nyaman banget. Ini terasa murahan banget dan kaku, keras pula. Nggak enak lah ini untuk dimainkan lama, ini nggak enak. Di bagian atas ada tombol R dan L ya, tapi tidak ada R2 dan L2 ya, hanya ada R1 dan L1 ya. Nggak semua game PS1 make R2 L2 juga sih ya, make sense saja dengan harga segini ya. Di bagian atas ini juga ada tempat charging Type C ya. Di bagian samping ada volume wheel. Nah ini Mimin sangat suka dengan volume wheel ya, karena dengan ini udah memudahkan kita untuk mengecilkan dan membesarkan suara saat main ya. Di bagian bawah ada audio jack 3.5 mm nih ya. Di bagian sini juga ada external slot ya, SD card yang bawaannya dari pabrik 16 GB dikasih. Catatan kita sudah dikasih game bawaan ribuan game bawaan dari pabriknya ya, lumayan ya kan ya, bisa diisi sendiri juga. Di bagian samping cuman ada tombol on dan off yang slide ya, tipenya slide ke atas on, slide ke bawah off. Di bagian belakang ada dua loudspeaker. Wah ini mantap nih, ini pasti suaranya kenceng. Biasa
konsol kayak gini dia datangnya cuma satu loudspeaker ya. Ini dia dikasih dua, tapi belum kita tes, mungkin suaranya besar ya. Ini ada slot baterai ya. Aduh, agak susah dibuka. Ini slot baterai, kurang tahu nih pakai baterai apa, tapi sepertinya gampang diganti nih ya. Jadi memudahkan kita untuk ganti baterai ya, karena gampang dibuka dan dipasang kembali. Ini sebesar 1500 mAh ya, lumayan ya kan, kayak baterai Nokia ya. Oke, pada layar dia menggunakan layar berukuran 3 inch ya, yang sudah IPS ya kan. Tapi yang sayangnya layarnya ini plastik ya, dia bukan layar kaca ya. Jadi ya berhati-hatilah ya. Ini ada contoh kasus orang yang bermain terlalu lama ya. Jadi dia kan mesinnya panas, jadi pada layarnya ini bergelembung-gelembung gitu. Jadi ya agak susah dihilangin ya kalau udah bergelembung-gelembung gitu ya. Jadi make sure jangan bermain terlalu lama ya, karena ini masih plastik ya, belum kaca ya. Tapi dengan layar 3 inch ini pun ya pasti udah mantep ya kan, untuk bermain game-game retro ya, kayak Game Boy, Famicom sampai PS1 ya. Oke, langsung kita buka aja konsolnya ya. Ya, loadingnya lumayan cepet ya. Ya, kita kasih cara pengoperasiannya dulu aja ya untuk bermain game. Tombol A untuk memilih ya, untuk memilih misalnya Mario Kart. Ini tombol A untuk memilih game ya, untuk memilih game. Untuk keluar dia tekan start, dia start untuk exit, untuk kembali. Dan tombol atas sini dia L1 R1 ini dia untuk ke slide samping ya, untuk mau ke slide arcade-nya lah, atau ke slide setting, atau balik lagi ke slide emulatornya. Dan tombol minus dan plusnya ini untuk, dan minusnya ya terutama ini untuk menu ya, pas waktu dalam game ya, untuk keluar dari game atau untuk save dan load ya. Tombol minus samping ini di bagian sini kalau agan bisa lihat, ini juga ada lampu indikator baterai ya, yang agak kecil di bagian sini dia. Kalau udah merah dia habis baterai ya, kalau masih kuning gini dia ya tengah-tengah lah. Spesifikasi dari Paukidi Q90 ini adalah ya, Paukidi Q90 ini sudah dilengkapi dengan layar 3 inch ya, sudah IPS LCD screen dengan resolusi 320 x 240 pixel. Sudah memakai charger Type C juga ya, 2020 rata-rata sudah memakai charger Type C ya, mantap. Juga memiliki baterai sebesar 1500 mAh yang dibilang dapat bertahan selama 6 jam. Tapi ya waktu mencoba kayaknya sekitar 4 jam aja udah low ya. Ya udah mantap sih. Untuk power input dia sebesar 5 volt atau 2 ampere. Pasti sih belum fast charging ya. Jadi butuh sekitar 2,5 jam ya untuk mengisi daya baterai dari low sampai full. Paukidi Q90 ini sudah menggunakan operating system Linux ya, dengan CPU prosesor ARM 9. Ya setidaknya kuat lah buat bisa bermain sampai game PS1 ke bawah gitu ya. Tapi catatan tidak semua game PS1 itu lancar ya. Untuk storage capacity-nya dia datang bersama paket sebesar 16 GB ya. Ya bisa dinaikin sendiri ya, terserah. Kayaknya batas maksudnya sekitar 64 GB. Overall Mimin menyukai bentuknya ya, yang mini kecil ini ya, tapi sangat mirip dengan Nintendo Switch ya, nampaknya lucu aja gitu. Dan dari segi build quality-nya juga nggak kaleng-kaleng ya. Game yang bisa dimainkan Paukidi juga ya sebagai berikut ya. Dari ya kayak dari game Boy sampai game PS1 rata-rata dapat dimainkan. Ya, sampai di sini saja video kita hari ini untuk gameplay emulatornya, untuk tes gameplay emulatornya, dan info-info lebih lanjutnya akan Mimin muat di video berikutnya ya.
like dan subscribe yo.